Baiklah, sebelumnya saya informasikan dahulu kepada teman-teman yang baru melihat channel ini tentunya. Oke, kalau seandainya channel kita tembus di 2000 subscriber saja tembus, saya akan berikan giveaway sebesar 1 juta rupiah kepada subscriber setia channel ini. Dan juga teman-teman yang bermasalah sama pinjaman online. Oke, jadi yang baru melihat silakan teman-teman subscribe dan like-nya, siapa tahu ini menjadi manfaat dan juga berkah untuk kita bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita kembali ke pembahasan. Ini ada pertanyaan yang selalu datang kepada kita, oke, kepada saya khususnya. Mereka selalu bertanya, "Bang, bisa nggak sih hutang kita ini lunas dengan sendirinya?" Oke, lunas dengan sendirinya di pinjaman online. Ini saya akan tanyakan, kenapa kok bisa lunas, oke? Saya akan tanyakan kepada teman-teman, oke? Kenapa Anda berpikir bisa lunas? Saya meyakinkan karena ada yang namanya katanya bahwa pinjol ini diasuransikan dan bisa dilunaskan sama asuransinya. Memang benar, oke teman-teman. Saya akan jelaskan, memang benar hutang Anda akan lunas, oke? Kalau seandainya tidak mampu membayar pinjaman online, tetapi dengan syarat. Di garis bawahi dengan syarat, oke? Syaratnya apa saja sih, Bang? Syaratnya kalau Anda meninggal dunia, oke? Kalau orang nasabah meninggal dunia, bisa dilunaskan sama yang namanya asuransinya, oke? Siapa yang ingin meninggal dunia, oke? Siapa sih yang berdoa ingin meninggal dunia harus itu dilunaskan? Bodoh, oke? Orang-orang seperti inilah yang bisa melakukan tindakan-tindakan sampai mengakhiri hidup biar supaya hutangnya lunas. Itu kan bodoh, hal-hal yang tidak bisa, yang di akal logika kita, nalar kita itu tidak bisa, oke? Jangan Anda berpikir seperti itu, teman-teman, oke? Kalau Anda memang tidak mampu membayar pinjaman online, jangan Anda berpikir bahwa pinjol ini akan dilunaskan sama yang namanya asuransi lah, ini itu. Tidak bisa. Memang benar, semua pinjol di Indonesia ini khususnya resmi OJK, mereka diwajibkan untuk mengasuransikan sama OJK supaya kalau terjadi kredit macet atau terjadi banyak yang galbay, mereka bisa di-cover, oke? Di-cover sama yang namanya asuransinya, tetapi dengan syarat-syarat tertentu, oke? Kalau memang orang tidak banyak sekali yang galbay, kredit macet, oke, terjadi galbay seperti itu, galbay massal, ya sudah, mereka tidak mungkin menyuntikkan atau mengembalikan asuransinya semuanya, oke? Pasti ada aturan dan persyaratannya masing-masing. Jadi teman-teman tidak usah Anda pikirkan masalah itu. Kalau seandainya tidak mampu lagi bayar, gimana sih, Bang? Ya kalau seandainya tidak mampu lagi bayar, ya sudah galbaykan. Resikonya apa sih, Bang? Selalu saya katakan tidak ada resiko galbay pinjaman online, oke? Anda tidak akan ditarikan aset, Anda tidak bisa dipenjara, dan Anda tidak bisa dibawa kerana pidana. Apalagi kalau mereka mengatakan ingin membawa Anda kerana perdata, ya silakan, oke? Kita lihat seberapa hebat mereka akan membawa Anda kerana perdata, oke teman-teman? Tidak bisa, oke? Seperti itu. Yang paling kita takutkan itu yaitu ya secara hati dan secara emosional, oke? Memang kalau seandainya ada uang, ya akan kita bayarkan, ya sudah. Kalau Anda berpikir seperti itu, kalau ada uang nantinya ke depannya, silakan Anda bayarkan hutang pokoknya saja, oke? Seperti itu. Tidak usah Anda bayarkan bunganya, tidak usah Anda bayarkan dendanya, administrasinya. Silakan negosiasi saja sama pinjolnya atau adminnya bahwa Anda ingin membayar hutang pokoknya saja. Seperti itu. Jadi tidak usah Anda cemaskan, Anda khawatirkan masalah ini itu, Anda pertanyakan, oke? Bisa nggak lunas? Tidak bisa, oke? Saya katakan tidak bisa, terkecuali pinjolnya tutup, seperti Investri, seperti Indopan, seperti Tangbul, seperti pinjol-pinjol Kelinci Dana, apalah itu yang sudah ngedrop ataupun sudah hilang dari Indonesia khususnya, oke, sudah didepak sama OJK, oke. Nah, Anda hutang ada di sana dikatakan lunas karena mereka tidak berdiri lagi, tidak usah Anda khawatirkan. Nah, harapan kita masyarakat Indonesia ini, karena banyak yang sudah terlilit sama pinjaman online, sama pemerintah kita selalu berharap supaya pinjol ini dibubarkan, dihanguskan, dibumi hanguskan sama mereka di Indonesia ini, supaya hutang para masyarakat ini lunas, semuanya lunas. Seperti itu yang kita harapkan, oke? Nah, kalau seandainya terjadi seperti itu, memang benar hutang kita lunas. Tetapi selagi mereka masih berdiri diawasi sama OJK, hutang kita tidak akan lunas. Malahan nama kita akan distorkan, skor kredit kita akan distorkan kepada OJK sama mereka, dan kita tidak bisa berhubungan sama yang namanya perbankan ataupun bank-bank manapun untuk minjam uang. Tetapi tidak usah Anda cemaskan, Anda khawatirkan, siapa tahu ini menjadi berkah dan ada hikmahnya bahwa Anda tidak bisa meminjamkan uang lagi di bank, dimanapun, di perbankan. Siapa tahu Anda bisa mendapatkan rezeki lebih, oke? Seperti itu. Ada hikmahnya juga, teman-teman, oke? Jadi kalau seandainya tidak mampu lagi bayar, silakan galbaykan. Kalau mampu, ada uang rezeki, hutang Anda cuma 1 juta, masuk uang 10 juta, 20 juta, silakan Anda lunaskan hutangnya, oke? Tidak usah cemas, tidak usah khawatir, gampang, simple semuanya, oke? Semakin kita berpikir simple, semakin kita tenang berpikirnya, oke? Relax,
semua masalah akan terselesaikan teman-teman, oke? Seperti itu. Yang awalnya kita tidak ada pekerjaan, mungkin kalau santai berpikirnya jernih, tenang, nanti juga ada pekerjaan datang, oke? Rezeki bisa mengalir dari manapun, oke? Jadi seperti itu. Jangan Anda terlalu egois memikirkan kehidupan ini, oke? Terlalu berharap sama pinjol-pinjol ini, oke? Tidak akan maju hidup kita kalau masih memikirkan yang namanya pinjaman online, oke? Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya juga saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.